Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Nurhayati, mahasiswa PPG B1 di LPTK UIN Sunan Kalijaga. Pada tanggal 19 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tema Akhlak Tercela Licik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, Man. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah siap belajarnya? Ada yang tidak hadir? Siapa yang nggak hadir? Oh, kenapa Roziani? Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ada lagi yang nggak hadir? Paki, kenapa Paki? Sakit. Oke. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Daniel. Ya, Rapli. Nopi. Hadir. Ya, terima kasih. Sebelum ke pembelajaran, kita lanjutkan. Langkah baiknya kita penguatan P5 terlebih dahulu. Kita nyanyi dulu ya, biar lebih semangat. Oke. Oke, kita nyanyi dulu. Bareng-bareng semuanya ya. Baca. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, aktif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Sudah semangat belajarnya? Oke, kalau sudah semangat, Ibu mau tanya dulu nih, sebelum ke pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Tamak. Oke, tamak. Tamak itu apa? Serakah. Kalau yang serakah biasanya orangnya itu seperti apa? Baik atau pelit? Pelit ya. Mau nggak jadi orang yang pelit? Enggak ya. Alhamdulillah kalian masih ingat terhadap mata pelajaran atau pembelajaran yang udah kita bahas di minggu yang lalu. Good untuk kalian. Oke, untuk yang sekarang, pembahasan yang sekarang yang akan kita bahas hari ini itu akan dibahas tentang materi licik itu ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah di mana kalian bisa menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis licik itu apa sih? Bagaimana ciri-cirinya? Dampaknya untuk kita itu apa? Dampak untuk orang lain itu apa? Tentang perbuatan licik ini. Yang keduanya, di mana kita bisa menghindari perbuatan licik di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bisa belum? Benar. Nanti kita lihat ya, apakah kalian masih suka melakukan perbuatan licik atau enggak. Agis ada? Agis. Oke, yang ketiganya di mana kalian bisa mencontohkan perilaku licik di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menunjukkan kejujuran itu kayak gimana sih? Karena jujur itu adalah lawan dari kata licik. Lawan dari kata licik. Orang yang licik itu bisa dilawan dengan yang namanya orang yang jujur. Orang jujur itu bisa menghindari yang namanya perbuatan licik. Oke, itu. Nah,
dalam pembelajaran licik ini, metode yang akan dipakai adalah blended learning, di mana nanti kita akan belajar, ada yang online-nya, ada yang secara daringnya. Nanti kita akan menggunakan Google Classroom, yang mana nanti kita akan menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL namanya itu. Kalian menganalisis suatu masalah. Nanti masalahnya Ibu tuangkan ada di dalam LKPD yang sudah ada di dalam Google Classroom. Pendekatannya menggunakan pendekatan berdiferensiasi, di mana kalian memiliki minat, memiliki bakat, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ibu udah ada tes awal, waktu itu tes awalnya yaitu bakat dan minat, atau di sini ada tes pengembangan diri. Oh, saya itu minatnya di mana ya? Lebih dominannya kemana? Apakah lebih ke visual? Apakah lebih ke auditory? Apakah lebih kepada kinestetik? Nah, di sini Ibu memakai untuk pembagian kelompok dari hasil pengetesan pada waktu minggu yang lalu. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Oke, dapat dipahami? Oke, untuk sekarang yang akan dibahas tadi adalah materi tentang licik. Oke, ada yang tahu licik itu apa? Curang. Orang yang curang biasanya sifat-sifatnya kayak gimana? Tidak mau kalah. Tidak mau kalah, apalagi? Mau menang sendiri, apalagi? Tidak jujur. Tidak jujur. Pintar, apalagi? Ada lagi? Menghalalkan segala cara. Penting nggak kita belajar tentang licik? Tadi di awal Ibu bertanya, apakah kalian pernah melakukan perbuatan licik atau tidak? Kalian jawabannya apa? Pernah. Oh, pernah. Pernah? Tidak? Oke, kita buktikan. Coba lihat di sini nih. Pernah nggak kalian melakukan perbuatan ini? Pada waktu kita pembelajaran. Coba lihat ya. Nih. Perhatikan. Oke, paham tidak tentang videonya? Tentang apa? Tentang apa barusan? Pernah nggak kalian melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari? Pernah? Oke, bagaimana perasaan kalian pada waktu saat menyontek? Gelisah, deg-degan, apa lagi? Bibit apa tadi? Korupsi. Tahu nggak korupsi itu apa? Penggelapan dana. Apa lagi? Orang yang korupsi biasanya kayak gimana? Serakah, rakus, menghalalkan segala cara, tidak pernah puas. Maka dari itu kita harus berhati-hati di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perbuatan licik. Harus bisa membedakan mana yang namanya perbuatan yang baik, mana yang namanya perbuatan yang tidak baik. Makanya harus belajar tentang yang namanya kejujuran. Siap melakukan kejujuran? Siap. Sekarang selanjutnya yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama, kedua, dan ketiga. Nanti di dalam tugasnya, di dalam mempresentasikannya, kalian nanti boleh kalian mengambil sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kalian sukanya membuat gambar, kalian boleh membuat mind mapping.
Ada juga kalian mungkin di sini yang suka video, boleh kalian dengan video ataupun PowerPoint. Ada juga di sini nanti ada yang sukanya bermain peran, boleh kalian dengan bermain peran di dalam presentasinya. Oke, kalian sudah bergabung di dalam Google Classroom-nya? Udah. Udah? Oke, dibuka dulu Google Classroom-nya. Ibu akan menampilkan kelompoknya, nama-nama kelompoknya. Kalian duduk berkelompok ya. Ya anak-anak, udah kalian bergabung ke kelas di Google Classroom-nya? Delapan, di sana ada yang KPD ada? Ada apa aja tuh di KPD tugasnya? Artikel ya. Gimana nanti kalian di dalam artikel di situ kalian harus mengidentifikasi masalahnya. Apa sih masalahnya dari artikel tersebut? Terus kalian analisis dampaknya apa, ciri-cirinya apa dari artikel tersebut. Terus nanti ada presentasi dari tiap kelompok. Ibu bebaskan, terserah kalian mau seperti apa. Kalian itu sukanya apa ya gitu. Nanti Ibu bebaskan, kalian presentasinya mau bermain peran, mau dengan video ataupun dengan map, terserah kalian. Itu terserah dari kelompok masing-masing. Karena Ibu sudah membagi-bagi sesuai dengan bakat dan minat. Ada yang visualnya, ada yang kinestetiknya, ada juga yang auditorinya. Makanya ini udah ada nih Google Classroom-nya, udah ada tugas-tugasnya. Silakan kalian kerjakan. Nanti sama Ibu disuruh presentasi, kalian harus mempresentasikan. Di dalam mempresentasikan, tidak harus semuanya ke depan ya, tetapi tentukan siapa yang akan mempresentasikan ke depan. Oke, paham? Ada yang bertanya? Mungkin ada yang belum paham? Sudah? Ya, terima kasih. Silakan kalian mengerjakan. Oke, mana? Udah, dapat? Udah? Ya. Nomor apa itu? Deep mapping. Apa? Menganalisisnya sudah? Sudah. Ini kalau bisa dikasih keterangan ya? Bisa dikasih keterangan, ini yang bukan apa, sama apa, ini ya, boleh ya, dikasih keterangannya, nanti buat presentasinya. Jadi terus tentukan siapa yang mau presentasi. Ya gimana? Udah menemukan? Oh iya, perbuatannya apa aja tuh? Ada penipuan, menimbulkan dampak negatif, signifikan secara ekonomi, sosial, atau psikologis. Ini membuat PPT-nya dengan apa? Pakai aplikasi Canva. Oh iya, berarti udah ditentuin siapa yang mau presentasi? Sudah Ya. Udah, siap untuk presentasi? Nanti kalian mau presentasi untuk menunjukkan format kalian itu dengan apa? Kinestetik, mau dengan main peran atau apa? Oh, main peran. Udah ditentukan bagaimana main perannya? Oke, terima kasih. Siap ya. Udah selesai belum? Udah? Oke, kalau sudah selesai, siap untuk presentasi? Tapi sebelumnya, kita breaking dulu ya, biar lebih semangat. Tahu kan tepuk semangat? Tahu. Nanti ikutin Ibu ya. Mau berdiri mau duduk? Duduk. Kalau ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat, oke? Siap, siap, kalian lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang sikap licik ya, yang divisualisasikan melalui peta konsep mind mapping melalui gambar-gambar di sini. Sikap licik adalah sikap yang mencoba untuk mendapatkan hasil bagi diri sendiri yang menguntungkan diri sendiri dan cenderung tidak jujur. Contoh nyatanya yang sering kita jumpai di sekolah gitu ya. Yang pertama adalah mencontek. Mencontek itu merupakan sikap licik yang merugikan orang lain karena cenderung tidak jujur gitu ya. Makanya dia itu mencoba untuk mencari jawaban yang singkat, yang mudah gitu ya, dengan cara yang tidak jujur, contohnya menuliskan jawaban gitu. Ada pertanyaannya, kenapa korupsi termasuk ke dalam perbuatan licik? Karena korupsi itu merupakan perbuatan yang mengambil hak orang lain. Jadi yang seharusnya milik orang lain itu diambil oleh kita, nah itu korupsi. Para penipu ini kerap menyamar sebagai layanan pelanggan dari bank, lembaga keuangan, atau aplikasi dompet digital dengan tujuan mencuri data sensitif seperti nomor rekening, PIN, atau informasi pribadi lainnya. Silakan untuk kelompok 3 untuk presentasi, silakan. Pelaku kejahatan digital memanfaatkan berbagai modus untuk menjebak korban. Salah satunya melalui telepon yang dikenal dengan istilah phishing atau voice phishing. Para penipu ini kerap menyamar sebagai layanan pelanggan dari bank, lembaga keuangan, atau aplikasi dompet digital dengan tujuan mencuri data sensitif seperti nomor rekening, PIN, atau informasi pribadi lainnya. Apakah benar ini dengan Ibu Novita? Iya, ini dengan saya. Ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat siang. Saya Risma, saya dari Bank Nasional. Selamat ya, Ibu terpilih sebagai pemenang undian pelanggan setia dan berhak mendapatkan uang sebesar 10 juta. Wah, serius? Wah, saya gak nyangka. Terus gimana cara ambil hadiahnya, Bu? Sangat mudah Ibu. Ibu hanya perlu transfer senilai 1 juta untuk biaya legitimasi dan dari notaris. Setelah itu dana langsung ditransfer ke rekening Ibu. Oke deh Bu, siap. Saya transfer sekarang ya. Nah, gimana? Udah dapat memahami tentang licik? Sudah. Nah, untuk cek and recheck, Ibu akan melakukan yang namanya assessment. Ya, di sana ada kuis. Ada kuis di Google Classroom-nya, coba lihat. Ada kuis yang harus kalian kerjakan. Ada kuis licik. Ya, nah itu tentang kuis. Nah itu tentang kuis licik. Silakan kalian mengerjakan kuisnya. Gampang tidak? Oke. Kalau sudah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kali ini ya. Yang namanya licik. Licik itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya, termasuk ke dalam akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Kenapa seperti itu? Karena perbuatan licik, perbuatan curang itu bukan hanya berdampak negatif untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kita berbuat licik, contoh tadi menyontek di sekolah akan menghilangkan rasa percaya diri. Walaupun kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, karena sudah dibiasakan yang namanya menyontek, akhirnya rasa kepercayaan diri itu akan semakin hilang. Apapun yang kalian lakukan, usaha semaksimal mungkin. Kalau ada kecurangan, tidak akan mendapatkan keberhasilan. Oke, terima kasih. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Ada masalahnya tidak? Terima kasih untuk kalian semua. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.